Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyampaikan pidato persuasif dengan baik. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan memengaruhi pendengar agar mau mengikuti ajakan atau pendapat yang kita sampaikan. Supaya lebih jelas, mari kita lihat penjelasan dan contohnya dalam pembelajaran berikut ini. Pengertian teks persuasif. Dalam sebuah bukunya, Carrap pada tahun 1995 pada halaman 14 mengemukakan bahwa persuasif merupakan suatu wacana penyimpangan dari argumentasi dan khusus berusaha memengaruhi orang lain atau pembaca agar melakukan sesuatu bagi orang yang melakukan persuasif. Walaupun yang dipersuasi sebenarnya tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakan itu. Pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Sejatinya, pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dan pendapatnya mengenai suatu hal. Pidato persuasif bersifat mengimbau atau mengajak masyarakat untuk berbuat suatu hal yang berguna bagi kehidupan. Tujuan pidato persuasif. Pidato persuasif bertujuan ingin mengajak atau membujuk pendengar agar terpengaruh terhadap isi pidato yang disampaikan. Yang pertama, ada pembentukan tanggapan. Bertujuan agar masyarakat mengetahui suatu topik baru dengan menghubungkannya pada nilai-nilai yang sudah ada. Proses ini menghasilkan perubahan perilaku melalui pertalian ide baru dengan nilai masyarakat. Yang kedua, ada penguatan tanggapan. Dimaksudkan untuk memperkuat perilaku positif masyarakat agar tetap berlanjut. Penguatan ini berkaitan dengan nilai-nilai yang sudah ada, seperti kesenangan kekuatan dan kepentingan. Yang ketiga, ada pengubahan tanggapan. Bertujuan mengubah perilaku masyarakat terhadap suatu gagasan atau kebiasaan. Misalnya berhenti merokok atau tidak membuang sampah sembarangan. Fokusnya adalah perubahan tanggapan menuju perilaku yang lebih baik. Contoh pidato persuasif, yaitu terdapat dalam pidato Perdana Gubernur Kalimantan Barat, Rian Nosan, ajak masyarakat bersatu membangun Kalimantan Barat. Adapun contoh kalimat persuasif dalam pidatonya yaitu, marilah kita bergandengan tangan, merapatkan kekuatan untuk bersama-sama bahu-membahu membangun dan mewujudkan Kalimantan Barat yang lebih sejahtera, ucap Nosan pada pidatonya. Prinsip-prinsip pidato persuasif. Pertama, membujuk demi konsistensi. Perubahan perilaku akan lebih mudah terjadi jika sesuai dengan nilai, sikap dan kepercayaan yang dimiliki masyarakat. Kedua, membujuk demi perubahan kecil. Perubahan kecil lebih efektif daripada perubahan besar yang dilakukan secara tergesa-gesa. Ketiga, membujuk demi keuntungan. Masyarakat cenderung berubah jika merasa mendapatkan manfaat dari perubahan tersebut. Keempat, membujuk demi pemenuhan kebutuhan. Perubahan akan lebih mudah diterima jika berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Kelima, membujuk secara gradual. Pendekatan bertahap lebih efektif dibandingkan permintaan untuk langsung mengubah perilaku secara drastis. Ciri-ciri teks pidato persuasif. Pertama, bersifat mendorong atau mengajak. Kedua, reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi, agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Struktur teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif memiliki 3 bagian utama, yaitu pertama, pembukaan. Pembukaan berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Pada tahap ini, pengenalan topik atau permasalahan yang akan dibahas. Pada bagian ini berfungsi sebagai pengantar sebelum pada tahap penjelasan atau isi pidato. Selain itu juga berisi deskripsi singkat tentang topik permasalahan. Kedua, isi pidato.
berisi penjelasan berbagai teori, pendapat maupun fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitar untuk mengupas tentang permasalahan yang dibahas. Ketiga, penutup. Pada bagian ini berisi berbagai saran, ajakan maupun pertimbangan sekaligus penguatan untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca agar yakin dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh penulis, dengan ditutup dengan salam penutup. Ketiganya penting agar pidato menjadi utuh dan tersampaikan dengan baik. Ciri kebahasaan pidato persuasif. Kaidah kebahasaan teks persuasif dapat juga disebut sebagai karakteristik atau ciri bahasa dari teks persuasif, yaitu: pertama, bersifat mengajak dan memengaruhi. Kedua, dicirikan dengan adanya kata-kata persuasi atau bujukan seperti ayo, mari, dan ditambah imbuhanlah. Ketiga, diakhiri dengan tanda baca seru. Keempat, memuat sejumlah pendapat dan fakta. Kelima, banyak menggunakan kata ganti kita sebagai tanda bahwa tidak ada pembeda antara penulis dengan pembaca, sehingga daya bujuk terhadap pembaca akan lebih kuat. Keenam, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Ketujuh, menggunakan intonasi yang baik yang dapat mempersuasi pendengar bila dilisankan. Kedelapan, lafal harus jelas. Cara menulis teks pidato persuasif. Menurut Nursisto tahun 1999 pada halaman 76, menulis karangan persuasi pada dasarnya sama dengan menulis karangan argumentasi. Perbedaannya terletak pada bagian penutup yang berisi imbauan atau ajakan kepada pembaca atau pendengar. Agar teks pidato persuasif tersusun dengan baik, tuntut dan tidak menyimpang dari tujuan, diperlukan beberapa langkah berikut. Pertama, menentukan tema atau topik. Langkah awal adalah menentukan tema yang berisi bujukan atau ajakan, seperti mari belajar dengan baik atau sayangilah orang tuamu. Tema menjadi dasar isi pidato, sedangkan topik membahas hal yang lebih khusus, misalnya masalah narkoba, rokok, atau kebiasaan sehari-hari. Kedua, menentukan tujuan. Tujuan utama pidato persuasif adalah meyakinkan pendengar agar percaya dan mau mengikuti ajakan pembicara. Tujuan harus jelas, logis, dan disampaikan secara singkat agar mudah dipahami. Ketiga, mengumpulkan bahan. Sebelum menulis, kumpulkan ide, data, dan informasi pendukung yang relevan. Data yang akurat membantu memperkuat kepercayaan pendengar terhadap isi pidato, sehingga hindari merekayasa data. Keempat, menyusun kerangka. Kerangka karangan berfungsi untuk mengatur ide agar lebih fokus dan terarah. Kerangka ini fleksibel dan dapat disesuaikan bila diperlukan untuk memperbaiki alur isi pidato. Kelima, mengembangkan kerangka. Pengembangan dilakukan dengan menjabarkan poin-poin kerangka menjadi uraian lengkap secara sistematis dan logis, tanpa tumpang tindih antar bagian. Keenam, koreksi dan revisi. Setelah naskah selesai, lakukan pemeriksaan ulang untuk memperbaiki kesalahan bahasa, struktur, dan isi. Revisi membantu agar pidato lebih menarik, meyakinkan, serta mudah dipahami. Menulis naskah karangan persuasif. Paragraf persuasif yang baik harus memuat pokok pikiran yang jelas, memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas, serta memperhatikan kepaduan, kohesi dan koherensi, pilihan kata atau diksi, ejaan dan tanda baca, argumen dan bukti, serta imbauan atau ajakan yang meyakinkan pembaca. Berikut unsur-unsur penting dalam menulis karangan persuasif. Pertama, kalimat utama dan kalimat penjelas. Paragraf harus memiliki satu pokok pikiran yang dituangkan dalam kalimat utama, sementara kalimat penjelas berfungsi memperkuat gagasan tersebut. Kedua, kohesi dan koherensi. Kohesi menyangkut kepaduan bentuk, sedangkan koherensi adalah hubungan makna antar kalimat. Paragraf yang padu tidak memiliki loncatan ide dan mudah dipahami. Ketiga, diksi atau pilihan kata. Pemilihan kata harus tepat dan sesuai konteks. Semakin luas kosakata penulis, semakin efektif dan komunikatif kalimat yang dihasilkan. Keempat, ejaan dan tanda baca.
Penggunaan ejaan yang benar berperan penting agar makna tulisan tidak berubah. Kaidah penulisan yang tepat membuat kalimat lebih jelas dan mudah dipahami. Kelima, argumen dan bukti. Karangan persuasif membutuhkan alasan, contoh dan data yang kuat untuk memperkuat keyakinan pembaca. Logika menjadi dasar penyusunan argumen. Keenam, himbauan atau ajakan. Bagian inti dari persuasi adalah ajakan yang disampaikan secara jelas, menarik dan meyakinkan agar pembaca terdorong melakukan tindakan. Demikian pembelajaran mengenai cara menyampaikan pidato persuasif. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pemahaman dan membantu teman-teman dalam mempraktikkan pidato dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.